أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula masih dimudahkan atas kita untuk bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat subuh berjamaah semacam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada kajian subuh beberapa waktu lalu kita melanjutkan pelajaran kitab Bulughul atau Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan selingi kembali dengan pelajaran seputar ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar jenazah yang juga penting untuk kita ketahui bersama. Kalau pada pembahasan lalu telah kita bahas tentang beberapa perkara yang mesti kita siapkan dan kita lakukan apabila seseorang dinyatakan betul-betul telah meninggal dunia. Setelah itu apa persiapan yang akan kita lakukan untuk mengurusnya lebih lanjut? Tentunya kita setelah seseorang yang sakit dipastikan telah meninggal dunia, maka setelah itu kita siapkan untuk proses pemandiannya, demikian pula mengafaninya dan seterusnya. Thayyib, barakallahu fikum. Untuk itu maka pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melangkah pada proses pemandian jenazah, maka tentunya kita harus persiapkan lebih dahulu hal-hal untuk persiapan memandikannya. Dan sebelumnya adalah hendaknya kita siapkan kain kafan untuk jenazah tersebut, karena sebelum dimandikan maka hendaknya kain kafan dipersiapkan lebih dahulu, dan juga tentunya peralatan-peralatan yang perlu dipersiapkan ketika hendak memandikan tersebut. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas dulu yaitu tentang mempersiapkan kain kafan untuk jenazah. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita adalah mustahabatul kafan, yakni apa saja hal-hal yang disunahkan terhadap kain kafan, yang kain itu hendak kita gunakan untuk mengafani jenazah nanti setelah dimandikan.
Baik, ma'asyiral muslimin, dalam masalah ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui bersama. Pertama, ayyakunal kafanu salah satu aswab. Hendaknya kain kafan itu adalah yakni berupa 3 lembar kain, yaitu 3 lembar kain kafan, tidak lebih daripada itu. Kemudian juga ayyakunal kafanu abyad bil ijma'. Hendaknya kain kafan itu adalah yang berwarna putih bersih. Ini adalah berdasarkan ijma' para ulama. Maka dianjurkan kain kafan jika ada, yaitu yang berwarna putih bersih, bahkan juga hendaknya yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah ayyakunal kafanu khalian minal qamisi wal imamah. Kain kafan itu adalah yakni hanya berupa lembaran-lembaran kain tanpa ada baju, tanpa ada sorban atau imamah, juga tanpa adanya celana dan sejenisnya. Intinya hanyalah berupa lembaran-lembaran kain. Tidak ada baju yang disediakan secara khusus untuk jenazah atau celananya jenazah dan sebagainya. Sekali lagi, 3 perkara ini yang harus penting untuk kita siapkan, yaitu pertama tadi kain kafan berupa 3 lembar kain kafan. Kemudian adalah kain kafan itu berwarna putih bersih. Kemudian juga tidak ada baju, tidak memakai bentuk celana ataupun gamis ataupun imamah ataupun sorban dan sebagainya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, karena sungguhnya dalam perkara ini ma'asyiral muslimin telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang 3 perkara tadi. Pertama, perhatikan, dianjurkan kain kafan itu adalah berupa 3 lembar kain kafan, ya, dan juga yang berwarna putih bersih, dan tidak ada memakai gamis atau baju atau dan seterusnya tadi. Yang pertama adalah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Beliau mengatakan, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswab baitin suhuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW dahulu beliau itu dikafani dengan 3 lembar kain kafan yang berwarna putih, ya, 3 lembar kain kafan yang berwarna putih. Naam, demikian pula yang merupakan kain suhuliyah, yakni buatan negeri Yaman, dan juga yang terbuat dari kain katun atau ya kain, ya, seperti kain katun yang kita sering lihat pada kain jenazah atau kain kafan yang dijual itu. Nah, seperti itu. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada pada lembaran-lembaran kain kafan itu yaitu berupa baju ataupun sorban. Demikian pula celana. Sehingga perhatikan baik-baik, Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Nah, dan di samping itu, kenapa harus berwarna putih? Dijelaskan dalam hadis yang lainnya, yaitu di antara dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Kata Rasulullah SAW, yaitu beliau mengatakan, pakailah oleh kalian baju yang berwarna putih dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain kafan yang berwarna putih tersebut. Perhatikan, Rasulullah mengatakan, pakailah oleh kalian baju yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian yang berwarna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kalian, yakni nampak bersih, nampak putih, bersih, rapi dan sebagainya. Maka dianjurkan untuk memakai baju yang berwarna putih, termasuk hal yang disunnahkan. Demikian pula
wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengan kain kafan tersebut. Begitu, yaitu dengan kain yang berwarna putih tersebut. Begitu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum bahwa 3 hal yang perlu diperhatikan pada kain kafan. Pertama, dia hanyalah berupa lembaran-lembaran kain. Tidak ada baju yang dibuat khusus atau celana ataupun yang sejenisnya, ya, seperti itu. Nah, tapi kalau sekedar alat untuk menutup aurat, kita bikin semacam cawetnya atau ya penutup bagian auratnya si mayit, maka tidak masalah. Atau semacam dibikin sedikit kain sarung kecilnya ya untuk menutup auratnya secara khusus, tidak ada masalah, ya. Begitu. Sebab kenapa demikian? Barakallahu fikum. Kita sering melihat pada saat penggunaan kain kafan yang berlaku di masyarakat kita ma'asyiral muslimin itu macam-macam. Ya, seperti yang beberapa hari lalu kami juga mengurus jenazah sebagian kaum muslimin ya di Surabaya ini. Kebetulan di sana sudah ada Pak Mudin kampung setempat yang membantu untuk ngurus. Kami datang ke sana dimintai bantuan untuk keluarga. Saya lihat di sana Pak Mudinnya sudah menyiapkan kain kafan, tapi ternyata tidak sebagaimana yang mestinya dilakukan. Maka di sana dia bikinkan semacam ada bajunya, ada sarungnya, ada penutup bagian kepalanya dan sebagainya. Ini tidak boleh seperti itu. Sedangkan kain penutup yang besar itu cuma 1 dan seterusnya. Maka yang demikian tidak. Yang sahih bahkan sesuai dengan sunnah sebagai yang disebutkan tadi adalah cukup berupa 3 lembar kain kafan saja. Ya, tidak ada penutup kepala semacam sorbannya, tidak ada baju khusus yang dipakaikan untuk si mayit tersebut. Nah, tidak ada yang demikian. Maka inilah 3 hal yang perlu diperhatikan. Maka dalam permasalahan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan tentang masalah hadis tadi bahwa Rasulullah dikafani dengan 3 lembar kain kafan yang berwarna putih ya, yang terbuat dari katun dan tidak ada padanya gamis atau baju dan tidak pula ada imamah. Maka di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, ma'nahu lam yukfan fi qamisin wala imamah, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak dikafani dengan menggunakan baju dan tidak pula imamah atau sorban. Wa innama kufina fi salasati aswabin ghairihima. Ya, hanya saja beliau itu dikafani dengan 3 lembar kain kafan saja tanpa yang selainnya. Ya, walam yakun ma'a salasati syai'un akhar. Ya, dan tidak pula beliau dikafani dengan selain dari 3 lembar kain kafan tersebut. Nah, hakadha fassarahu Syafi'i wa jumhurul ulama, dan seperti inilah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya. Wa huwa shawab, dan inilah pendapat yang benar, yaitu bahwa kain kafan adalah seperti tadi, hanya berupa 3 lembar kain kafan tanpa adanya yakni baju, pakaian ataupun gamis ataupun celana dan seterusnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, bahwa sesuai dengan sunnah Rasulullah seperti itulah jenis kain kafannya, berupa 3 lembar yang putih bersih dan juga tanpa ada celana, baju dan seterusnya. Kemudian barakallahu fikum, dalam permasalahan ini ma'asyiral muslimin, yang dikecualikan dari permasalahan ini adalah kain kafan untuk jenazah atau orang yang mati dalam keadaan sedang berikhram, sedang menunaikan ibadah baik umroh ataupun haji, ya, sedangkan dia sedang berpakaian ihramnya, kemudian dia meninggal atau mati karena sebab mungkin sakit atau terluka atau terjatuh atau kepayahan atau sebab-sebab lain. Maka orang yang mati ketika dia sedang beribadah untuk umroh ataupun haji dan dia sedang berpakaian dengan kain ihramnya, maka ketika dia mati maka cukup baginya untuk
dikafani dengan 2 lembar kain ihramnya tersebut. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dalam perkara ini, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Bainama rajulun waqifun bi Arafah id waqa'a min rahilatihi fa waqasathu. Pernah dahulu ada seorang laki-laki, dia sedang menunaikan wukuf di padang Arafah, dan dia waktu itu naik kendaraannya, yaitu naik ontanya ketika melakukan wukuf di Arafah ketika itu. Kemudian setelah itu, entah karena sebab apa, dia pun terjatuh dari kendaraannya, sehingga dia pun akhirnya terinjak-injak oleh kendaraannya sendiri, yaitu ontanya. Maka kemudian dengan sebab itu dia pun meninggal dunia, meninggal dalam keadaan sedang menunaikan wukuf di Arafah ketika itu. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi SAW mengatakan, ighsiluhu wa kaffinuhu fi thawbaini wa la tukhannatuhu wa la tukhammiru ra'sah fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Rasulullah mengatakan, mandikanlah orang ini atau jenazah ini, yaitu orang yang mati ketika haji, mandikanlah dia dan kafanilah dia dengan 2 lembar kain ihramnya tersebut. Jangan dikasih harum-haruman dan jangan ditutup kepalanya ketika menguburkan jenazahnya tersebut, yaitu cukup dikafani dengan 2 lembar kain kafannya tanpa tertutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena sesungguhnya orang yang seperti ini nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia sedang bertalbiyah, ya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, sebagai ciri dan tanda bahwa dia adalah orang yang mati dalam keadaan sedang menunaikan ibadah hajinya atau umrohnya, yaitu dengan dia berpakaian ihram dan mati dalam keadaan tersebut, ya, sehingga cukuplah bagi jenazah atau orang yang meninggal dalam keadaan ihram itu untuk dikafani dengan 2 lembar kain kafannya saja, ya, tanpa yang lainnya, dan kepalanya dalam kondisi terbuka. Dan ini adalah sebagai satu bantahan terhadap sebagian orang pada saat menguburkan jenazah. Biasanya sering kita lihat ketika jenazah dimasukkan di liang lahat, kemudian sebagian orang bilang, lepas talinya, buka kepalanya, tempelkan wajahnya ke tanah, begitu, ya, sering mendengar itu. Nah, seperti itu, nggak ada contohnya yang demikian, ya. Membuka kepala, membuka wajah bagi jenazah itu hanya khusus bagi orang yang jenazah atau mayit yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang ihram, yaitu sedang berpakaian ihram ketika dia menunaikan haji ataupun umrah, dia mati dalam kondisi seperti itu, maka dia dikafani dengan kain ihramnya saja, 2 lembar kain kafannya tanpa dikasih harum-haruman, tanpa ditutup kepalanya dan sebagainya, sebagaimana dia sedang berhaji atau berumrah tersebut. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, karena dia besok pada hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan sedang bertalbiyah, yaitu menunjukkan bahwa dia mati dalam keadaan menunaikan ibadah haji atau umrohnya tersebut, sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang seperti ini. Begitu. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ini secara khusus. Adapun secara umum, perhatikan baik-baik bahwa kain kafan seperti yang disebutkan tadi hendaknya berupa 3 lembar kain kafan secara umum. Biarpun mungkin orang yang meninggal adalah orang yang pernah berhaji berkali-kali atau berumrah berkali-kali, tapi matinya di rumah, matinya tidak sedang menunaikan ibadah hajinya atau umrohnya, tetap dia dikafani dengan kain kafan 3 lembarnya, ya, 3 lembar kain kafan. Karena ada sebagian orang, ya, pada saat kami menguburkan jenazah, ya, maka karena yang meninggal itu adalah orang yang dikenal sebagai punya keutamaan haji berkali-kali, maka keluarganya minta tolong dikafani dengan apa itu? Dengan
kain ihramnya begitu. Kita sampaikan tidak boleh seperti itu, ya. Maka tetap harus dengan 3 lembar kain kafan sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Adapun kain ihram kalau mau ditutupkan sekedar nutupi jenazah tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian disuruh masukkan ke kuburannya sekalian, ya, maka yang demikian sia-sia, bahkan termasuk pemborosan. Maka sedekahkan kain kafan, kain ihram yang banyak yang dimiliki oleh seseorang, sedekahkan kepada yang lain yang membutuhkan. Lebih bermanfaat daripada suruh dimasukkan di kuburan, ya. Apakah kemudian mayit mau bawa semuanya itu? Tidak. Mayit itu hanya mati dibungkus dengan 3 lembar kain kafannya saja. Kain ihramnya tidak manfaat baginya dan seterusnya, kecuali kalau dia mati dalam keadaan sedang berihram, ya, maka dikafani dengan 2 lembar kain ihramnya itu, ya, begitu. Adapun kain ihram yang lain yang pernah dipakai oleh jenazah atau oleh seseorang yang kemudian dia berhaji berumrah di masa itu terus mati dalam keadaan tidak sedang haji, tidak sedang ihram, maka tidak perlu dikafani dengan kain ihramnya tersebut. Begitu. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin, terkait juga dengan kain kafan ini pula, maka dijelaskan para ulama bahwa wal mar'atu fi dzalika karrajul itla dalila 'ala tafriq. Syalbani rahimallahu taala menyebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz beliau bahwa khusus untuk kain kafan wanita, maka ini hendaknya dibikin sama dengan kaum laki-laki. Mengingat kata beliau tidak ada dalil secara khusus yang membedakan antara jenis kain kafan laki-laki maupun wanita. Itu menurut beliau. Wa amma hadis Laila bintu Qaif ya as-Saqafiyah. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa kain kafan wanita itu sedikit berbeda dengan kaum laki-laki, yaitu dibikin semacam 5 lembar kain kafan, yaitu berasal dan bersumber dari hadis Laila bintu Qaif as-Saqafiyah tentang kain kafan wanita, bahwasanya dulu putri Rasulullah yaitu Zainab yang meninggal dunia kemudian dikafani dengan 5 lembar kain kafan, maka hadisnya kata Syalbani fala yasihu isnaduh, maka sanad-sanad hadis ini tidak sahih, ya. Sanad-sanad hadis tentang permasalahan ini banyak tidak sahih. Kenapa? Di dalamnya ada perawi bernama Nuh bin Hakim Al-Thaqafi. Dia adalah orang yang majhul keadaannya, tidak dikenal, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Takrib dan yang lainnya, dalam kitab Al-Mizan dan sebagainya. Maka demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Az-Zailai rahimahullah tentang berbagai macam ilah atau penyakit-penyakit hadis ini, sehingga tidak bisa terangkat menjadi hadis yang sahih ataupun hasan, tetapi tetap hadisnya adalah sangat dhaif. Sehingga dengan demikian ma'asyiral muslimin, ini tidak bisa dijadikan dalil, ya, menurut Syalbani rahimahullahu taala, ya. Nah, sehingga karena hadis-hadisnya adalah lemah, tidak sahih, bahkan di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang juga menjelaskan demikian, maka karena tidak ada satupun yang sahih, terus bagaimana? Maka dalam masalah ini hukumnya dikembalikan kepada asal, yaitu bahwa jenazah diperintahkan Nabi SAW untuk dikafani dengan 3 lembar kain kafan saja. Namun ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, perlu diperhatikan, iya, meskipun hadis-hadisnya dhaif dalam permasalahan ini, ya, sehingga para ulama kemudian khilaf apakah tetap dibolehkan untuk memberikan kain kafan pada jenazah wanita secara khusus lebih dari 3 lembar kain kafan. Apakah boleh? Ini yang kemudian menjadi permasalahan. Sebagian ulama ma'asyiral muslimin membolehkan melebihkan kain kafan untuk wanita itu lebih dari 3 lembar. Alasannya karena aurat wanita itu lebih banyak daripada aurat kaum laki-laki. Iya, karena seluruh tubuh wanita itu ma'asyiral muslimin adalah aurat baginya, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Perempuan itu semuanya aurat. Beda dengan kita,
auratnya hanya dibatasi antara pusar sampai ke lutut itu, sehingga yang sisa lainnya sedikit atau tidak bukan merupakan aurat. Tetapi kalau wanita auratnya lebih banyak, bahkan hampir seluruh tubuhnya semua itu adalah aurat. Karena itulah kebutuhan untuk kain kafan dianggap lebih banyak daripada kaum laki-laki, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Mundhir rahimallahu taala ma'asyiral muslimin, ya, bahwasanya di dalam kitab beliau barakallahu fikum, yakni sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan bahwa Ibnul Mundhir pernah mengatakan bahwa mayoritas ulama yang beliau temui di masanya dan yang beliau hafal dari mereka, maka para ulama tersebut berpendapat bahwa boleh bagi wanita dikafani dengan lebih dari 3 lembar, yaitu sekitar 5 lembar. Yang demikian disenangi kata mereka, mustahab, dikarenakan semasa hidupnya para wanita itu harus ekstra menutup seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuhnya daripada kaum laki-laki, karena auratnya adalah lebih banyak daripada aurat kaum laki-laki. Untuk itulah digunakan 5 lembar kain kafan yang secara urutannya 3 lembar adalah sebagaimana asal untuk menutup seluruh tubuhnya, sedangkan ditambahkan padanya selain 3 lembar itu adalah kain kafan yang disarungkan atau ditutupkan mulai dari bagian lehernya hingga ke bawah tubuhnya, atau dibikin semacam gamisnya penutup tubuh bagi wanita, demikian pula bagian auratnya, terus juga ditambahkan jilbab atau kerudung bagi wanita, ya. Jadi lebih lengkapnya sebagaimana disebutkan pula oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan juga para ulama lainnya dalam kitab-kitab mereka, bahwa 5 lembar tersebut rinciannya adalah, ya, pertama digunakan yaitu semacam penutup bagian aurat, semacam kayak sarungnya ataupun roknya begitu, kemudian baju gamisnya atau baju panjangnya, kemudian jilbabnya, kemudian 2 lembar kain kafan yang besar untuk menutup seluruh tubuhnya. Itulah 5 lembar kain kafan yang secara khusus dibikin atau dibolehkan para ulama untuk dipakai karena keperluan bagi wanita. Andaikan tidak seperti itu, cukup dengan 3 lembar kain kafan sebagaimana yang dianjurkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam kitab Ahkamul Janaiz ini, maka yang demikian pun tidak mengapa, ya. Barakallahu fikum. Adapun biasanya para ibu-ibu di kampung-kampung, ya, mereka juga menggunakan biasanya 5 lembar, yaitu dengan tambahan jilbab dan juga penutup tubuhnya untuk bajunya, ya, secara khusus, kemudian 3 lembar kain kafan untuk menutup seluruh tubuhnya itu. Begitu, barakallahu fikum. Dan itulah sekedar tambahan karena alasan-alasan tadi. Yang demikian hanyalah beberapa hal yang tidak masalah, dan jangan kemudian menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan atau syarat. Walau nggak begini nggak bagus, tapi intinya adalah kembali kepada hukum asal bahwa Nabi menyuruh untuk menggunakan kain kafan bagi jenazah adalah paling tidak 3 lembar kain kafan sudah mencukupi. Tapi kalau mau ditambahkan dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi khusus untuk wanita, maka boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan yang demikian tidak mengapa di kalangan para ulama membolehkan hal tersebut dengan berbagai alasan-alasan dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini berkaitan dengan masalah hal-hal yang disunahkan untuk kain kafan, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, di sana ada hal lain yang juga perlu untuk kita ketahui terkait dengan hal-hal yang diwajibkan terhadap atau masalah kain kafan ini. Selain hal yang disunahkan, maka ada hal yang diwajibkan. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Dikatakan yaitu ayyakunal kafanu ta'ilan sabigha ya'ummu jami'al badan. Artinya hendaknya kain kafan itu adalah bentuknya yang panjang dan juga lebar, sehingga bisa dipakai untuk menutup seluruh anggota badan jenazah, ya. Sebagaimana itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah
dalam Mulakhas al-Fiqhi, ya. Nah, kemudian yang kedua, ayyakunal kafanu kasifan la yasiful badan. Hendaknya kain kafan itu adalah yang tebal atau yang longgar, tidak tipis dan juga tidak terlalu sempit sehingga dikhawatirkan menutupi atau membentuk daripada badan ataupun nampak anggota kulit badan jenazah, ya. Artinya harus yang tebal. Kain kafan itu yang tebal tapi juga tidak terlalu tebal tapi ya jangan sampai menampakkan kulit jenazah, tetapi harus yang agak tebal, kemudian longgar, tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu ketat, sehingga dikhawatirkan kalau itu tipis maka akan menampakkan, ya, atau membentuk anggota badan dari jenazah yang menampak dengan jelas, tidak boleh. Seperti itu yang harus diperhatikan. Kemudian ayakunal kafanu mimma yajuzu libsahu atau labsu, yaitu hendaknya kain kafan itu adalah kain yang boleh untuk dipakai, ya, untuk jenazah. Artinya harus betul-betul yang halal, bukan yang haram. Contohnya adalah tidak boleh jenazah laki-laki digunakan kain kafan yang terbuat dari sutra misalnya, ya, bahan yang dilarang, kain sutra untuk laki-laki jelas tidak boleh. Jadi, kalau untuk perempuan boleh-boleh saja, namun kain sutra itu mahal ma'asyiral muslimin, sehingga kalau itu tetap dipakai jelas ini juga di samping pemborosan, membuang-buang harta yang berlebihan, ya. Padahal kain kafan biasa yang dari katun banyak, ya, tapi tidak boleh berlebihan sampai berbangga-bangga dengan sesuatu yang mahal digunakan kain kafan untuk jenazah. Itu ya sangat tidak boleh atau yang demikian. Tapi ya lebih-lebih lagi untuk kaum laki-laki haram menggunakan kain kafan yang terbuat dari bahan sutra yang haram. Ketika hidup saja enggak boleh memakai kain sutra, apalagi juga ketika sudah meninggal atau mati, maka juga tidak boleh. Kemudian ma'asyiral muslimin disebutkan pula ayyakunal kafanu tahira. Kain kafan hendaknya yang bersih, yang suci, tidak boleh yang kotor dan kena najis, ya. Maka harus yang bersih dan suci. Alla yakuna fil kafan israfun wa tabdzirun, ya. Hendaknya kain kafan bukanlah, ya, tidak boleh sampai boros atau berlebihan di dalam menggunakan kain kafan. 5 perkara ini ma'asyiral muslimin, yaitu hendaknya yang panjang dan mencukupi menutup seluruh badan, demikian pula yang lebar, ya, atau yang agak tebal tidak terlalu tipis, demikian pula yang terbuat dari bahan yang halal dipakai, dan juga harus yang bersih suci dan tidak berlebihan di dalam menggunakan kain kafan. Maka ini semua masuk dalam sabda Nabi SAW, ya, yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafana. Apabila salah seorang dari kalian mengafani jenazah salah satu saudaranya, hendaknya dia membaguskan kain kafannya, ya. Nah, maka makna daripada membaguskan kain kafan adalah seperti yang dijelaskan tadi. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dan ini hukumnya wajib, yaitu kain kafan harus yang panjang dan mencukupi untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Dulu ma'asyiral muslimin, para sahabat dalam perang Uhud kalau tidak salah, ada banyak ketika Rasulullah menguburkan jenazah-jenazah para syuhada atau para sahabat beliau yang meninggal dunia, maka sebagian mereka ada yang sampai kekurangan kain kafan atau punya kain kafan yang digunakan kain selimut yang dia punyai yang karena pendeknya digunakan untuk kepala, kakinya kelihatan. Dipakai untuk menutup kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya yang ditutup hanyalah bagian kepalanya dan seluruh badan tersisa. Adapun bagian kaki ditutupi dengan jerami-jerami ataupun rumput-rumputan yang tumbuh di sekitar tempat tersebut, ya. Nah, maka yang demikian tidak mengapa. Oleh karena itu yang dianjurkan bagi kain kafan ma'asyiral muslimin adalah yang panjang mencukupi. Karena itu, ya, biasanya kalau kami mempersiapkan kain kafan, ya,
meskipun kadang tidak mesti harus mengukur tubuhnya, maka saya biasakan kain kafan itu panjangnya kurang lebih, kalau untuk ukuran rata-rata orang Indonesia itu saya bikin panjangnya kurang lebih 2 meter 40 atau 2,4 ya, 2 meter 40 cm. Kalau kita lihat pakai kotak tekel itu ya, yang panjangnya lebarnya 60 cm itu berarti 4 tekel itu saya biasanya kain saya ukur dengan 4 tekel itu, jadi 240 cm ya, maka saya potong dan itu mencukupi. Selama ini kalau saya pakai untuk kain kafan kita siapkan dari rumah, kita potong-potong, kemudian sudah kita siapkan setelah 3 lembar itu untuk menutupi jenazah. Dan ternyata kebanyakan orang Indonesia baik tinggi maupun pendek tetap mencukupi dengan panjang sekian, tidak sampai kekurangan ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Sekitar 240 cm ya, 2 meter lebih 40 begitu, itu sudah mencukupi. Nah, barakallahu fikum. Jadi hendaknya yang panjang, kemudian juga hendaknya yang lebar ya. Nah, adapun kain kafan yang dijual secara umum ma'asyiral muslimin, biasanya itu lebarnya hanya 90 cm ma'asyiral muslimin ya, dan itu gak cukup kalau untuk dipakai membungkus jenazah orang Indonesia baik kecil ataupun besar. Maka biasanya karena yang dibutuhkan adalah 3 lembar kain kafan, maka saya bikin, kalau saya secara mudahnya, kain kafan kan panjang dijual itu di pinggir-pinggir jalan ataupun di toko-toko untuk kematian. Maka biasanya yang terjual itu ada beberapa versi kain kafan yang panjangnya itu dijual, paling pendek adalah 9 meter, itu untuk anak-anak biasanya. Kemudian lebih banyak lagi 11 meter, kemudian 13 meter, 15 meter, 18 meter, bahkan ada yang 20 meter. Itu yang dijual dan harganya bervariasi di situ. Ini yang terbuat dari kain katun itu, yang kain putih untuk kain kafan. Itu panjangnya yang dijual di umum. Adapun lebarnya semua sama, hanya 90 cm saja ya. Maka tentunya hal itu nggak cukup kalau 3 lembar kain kafan dipakai untuk menutup jenazah ya. Meskipun cukup bisa diatur sebenarnya, tapi hal itu seringkali pengalaman kami bahwa hal itu seringkali kurang untuk menutupi tubuh yang besar. Makanya biasanya kami siasati tetap kita gunakan 3 lembar kain kafan. Caranya tadi sepanjang 240 cm kita bikin kali 3, kali 4 saja, dikalikan 4. Jadi 240 cm itu dibikin 4 kali, kita potong sesuai dengan itu. Nah, kemudian sehingga di situ kan ada 4 lembar. Sedangkan yang kita butuhkan hanyalah 3 lembar kain kafan. Nah, sedangkan yang satu untuk apa? Yang satu kita lipat jadi 2, kita potong lagi, memanjang. Terus kemudian dari 90 cm terpotong 2, itu kan 45 cm, 45 cm. Nah, yang potongan pertama digandengkan, disambung, bisa dijahit dengan tangan atau dengan mesin terserah. Kita jahitkan, kita sambungkan dengan kain yang pertama, sehingga 90 cm ditambah 45 cm menjadi 135 cm, agak lebar. Demikian pula sambungan yang kedua kita sambungkan pada kain yang kedua, maka juga sama 135 cm. Adapun sisanya tetap sebagaimana aslinya 90 cm, sehingga tetap 3 lembar kain kafan yang kita pakai untuk membungkus jenazah. Selebihnya kita bikin tali-talinya ataupun untuk alat penutup auratnya boleh-boleh saja, seperti itu ya. Nah, pada buku yang kami berikan kepada sebagian ikhwah, maka insya Allah bisa dilihat di situ cara motong-motong kain kafan dan mempersiapkannya untuk jenazah ya, bisa dilihat. Itu cara yang paling mudah dan sederhana. Sebenarnya masih banyak teknis atau cara-cara pembuatan kain kafan jika terpaksa kain kafannya terbatas hanya 3 lembar. Gimana caranya supaya cukup dengan tubuh yang besar misalnya? Maka insya Allah bisa semuanya diatur. Dulu pun pada saat kami memandikan jenazah para korban-korban sakit COVID ya, beberapa waktu lalu tahun 2021 kemarin, pada saat banter-banternya COVID, kami termasuk tim yang ditunjuk oleh pemerintah kota Surabaya untuk mengurusi jenazah COVID di TPU Keputih sana. Di situ hanya disediakan 3 lembar kain kafan. Orang besar, orang kecil disediakan 3 lembar kain kafan saja. Itu untuk muslim. Gimana caranya? Yaitu tadi kita tata sedemikian rupa
ya, dengan 3 lembar itu tetap menutupi seluruh tubuh jenazah. Ya, karena kondisinya menuntut demikian. Itu pun juga kita atur sedemikian rupa oleh teman-teman bagaimana mencukupi. Nah, kalau seandainya tidak dalam kondisi kepepet seperti tadi, kita bikin panjang kain kafan, biasanya yang mencukupi rata-rata orang Indonesia itu antara 13 meter dan 15 meter. Itu boleh yang kita beli di toko-toko ataupun tempat jualan kain kafan, bisa beli yang 13 meter atau 15 meter. Kalau 13 meter kadang-kadang terlalu mepet, apalagi kalau jenazahnya agak sedikit panjang atau tinggi atau besar, maka beri yang paling mencukupi kira-kira sekitar 15 meter. Itu yang paling mencukupi untuk rata-rata orang Indonesia. Kalau orang yang lebih gede lagi, beri yang 18 meter atau yang besar atau yang tinggi, maka beli. Semuanya tergantung kondisi jenazah. Tapi kalau rata-rata biasanya saya bikinkan yang panjangnya 240 cm untuk jenazah, itu sudah mencukupi, baik yang tinggi, panjang. Karena apa? Nggak mungkin ada orang Indonesia panjang tubuhnya lebih dari 2 meter, nggak ada. Atau sepanjang 2 meter atau mendekati. Rata-rata paling banter 180, ya. Sehingga dengan 240 cm itu sudah mencukupi dan cukup sekali. Barakallahu fikum. Seperti itu, ya. Sehingga oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini termasuk perintah dari Nabi SAW untuk membaguskan kain jenazah, ya. Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafana, ya. Apabila salah seorang dari kalian mengafani jenazah saudaranya, hendaknya dia membaguskan kain kafan, yaitu yang panjang, yang lebar, ya, yang menutupi seluruh tubuh, yang bersih suci, jangan yang kotor, terbuat dari bahan yang halal. Demikian pula tidak berlebih-lebihan. Imam As-San'ani menyebutkan dalam Subulus Salam, al-amru bi ihsanil kafan dalalatun ala ikhtiyari ma kana ahsanu fid dzat wa fi sifati saub wa fi kaifiyati wada'is siyab 'alal mayyit. Imam As-San'ani rahimahullah dalam Subulus Salam menjelaskan perintah Nabi untuk membaguskan kain kafan ini menunjukkan yaitu keharusan bagi kita untuk memilih kain kafan itu yang bagus dari jenisnya, demikian pula sifat-sifat kainnya, dan juga bagus cara meletakkan kain kafan itu terhadap jenazah, ya. Semuanya termasuk bentuk-bentuk cara membaguskan kain kafan yang kita gunakan untuk mandikan jenazah. Maka setelah dipotong-potong, disediakan, disiapkan, sudah siap semuanya, maka barulah kemudian setelah itu kita akan persiapkan peralatan memandikan jenazah, ya. Bagaimana cara mempersiapkannya? Terus setelah itu kalau sudah siap semua, baru kemudian kita angkat jenazah ke tempat pemandian, ya, untuk dimandikan. Nah, tentang masalah ini insya Allah akan kita bahas lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Inti dan kesimpulannya, pada pagi hari ini kita baru mempersiapkan kain kafannya dengan cara-cara yang seperti tadi, termasuk di sana ada syarat-syarat kain kafan yang disunahkan maupun yang diwajibkan, dan ini harus diperhatikan oleh setiap orang yang mengurus jenazah untuk memperhatikan kain kafannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu saja dulu pelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, dan kita akan sambung kembali pada perjumpaan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau tanyakan dalam masalah ini atau yang lain, tafadhol barakallahu fikum. Nggih. Waktu istri saya itu masih sehat. Nggih. Itu ada orang punya utang sama istri saya marah. Ya. Di satu begitu. Ada lagi punya pinjaman saya berat. Itu ada catatan. Tapi kalau istri saya kan sudah meninggal. Ya. Nah, bagaimana itu? Apa yang utang? Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, yaitu tentang seseorang yang telah meninggal dunia, kemudian ada orang lain yang merasa punya hutang kepada mayit, ya. Artinya dia punya pinjaman hutang kepada mayit dan belum sempat terbayar, dan orang yang memberikan hutang kepadanya itu telah meninggal. Terus bagaimana? Apakah orang yang punya hutang tadi tetap diwajibkan bayar hutang terhadap mayit atau kepada siapa? Sedangkan
orang yang dihutangi sudah meninggal dunia. Begitu Pak ya? Iya. Nah iya, kan berarti kan yang punya utang orang lain terhadap ibu yang telah meninggal tadi, kan gitu Pak ya? Terus bagaimana, apakah orang yang hutang tadi tetap punya kewajiban nyaur hutang, terus dibayarkan pada siapa sementara yang dihutangi sudah meninggal, kan begitu Pak ya? Baik, dalam masalah ini ma'asyiral muslimin, tetap hutang itu hukumnya tetap wajib harus dibayar ya, meskipun orang yang dihutangi itu telah meninggal dunia. Maka orang yang menghutang atau yang punya hutang tadi wajib membayarkan hutang yang telah dia hutang tadi itu kepada keluarga jenazah ya. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin tatkala masalah menjelaskan masalah ini ya. Jadi kalau seandainya seseorang mengetahui ya, misalnya di mana keluarga mayit tinggal, maka orang yang punya hutang harus mencari untuk berniat membayar hutangnya. Ternyata orang yang dihutangi sudah meninggal, maka berikan hutangnya tadi itu kepada orang keluarganya, entah itu suaminya atau istrinya atau anaknya, yang dia niatkan bahwa saya membayar ini adalah untuk membayar hutang saya ya, diserahkan kepada keluarganya atau ahli warisnya, begitu ya. Ternyata kalau tidak ada, bagaimana? Maka dia akan terus mencari dan menggali informasi tentang keberadaan keluarganya ya. Kalaupun masih belum juga ketemu, sedangkan orang ini pengen nyaur utang ya, didengar bahwasanya si orang yang dihutangi sudah meninggal, dicari keluarganya, tidak dia dapatkan informasi tempat tinggalnya, terus bagaimana? Maka dalam permasalahan ini Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, maka kalau sudah dicari-cari di mana letak keluarganya nggak ada, sementara dia tetap ingin membayar hutangnya, maka orang yang seperti ini boleh ya, misalnya dia menyalurkan uangnya yang sejumlah hutangnya tadi itu kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti orang miskin, fakir miskin, atau anak yatim, atau orang-orang yang butuh, dengan niat ya, sedekah ini saya berikan kepada orang dengan niat sedekah sekaligus niat untuk membayar hutang terhadap mayit, dan seharusnya keluarga mayit yang belum dia temui, dia niat untuk bersedekah itu sambil membayar hutangnya. Kalaupun kemudian beberapa tahun setelah itu dia ketemu keluarganya dan dia bilang, loh mas, sampean dulu punya hutang sama ibu saya atau bapak saya atau keluarga saya. Oh iya, bagaimana? Dan dia menuntut untuk dibayarkan. Thayyib, dalam masalah ini Syekh Utsaimin mengatakan, kalau kamu punya kemampuan tetap bayarkan ya, karena apa? Dulu uang yang sudah kamu bayarkan atau kita sedekahkan untuk orang lain itu insya Allah kita dapat pahala dengan sedekahnya. Adapun yang kita niatkan untuk membayar hutang tadi ternyata keluarganya tetap menuntut untuk dibayarkan kepadanya setelah beberapa tahun, maka kalau kita mampu tetap dibayarkan hutangnya ya. Artinya nggak masalah, uang yang dulu sudah kita berikan untuk fakir miskin, maka insya Allah kita mendapatkan balasan pahala sedekah dari Allah Ta'ala ya, kita anggap itu sedekah termasuk ya. Sedangkan niat kita untuk juga membayar hutang, ternyata sekarang ketemu dengan orang dari keluarganya yang apalagi mereka juga nuntut untuk bayar, maka kita pun berikan bayaran utangnya kepada dia. Insya Allah semuanya dapat diberi pahala dan kita pun bisa telah dianggap lunas dan tidak punya hutang terhadap keluarga kepada keluarga yang si mayit tersebut, begitu. Adapun kalau tadi andaikan belas tidak ketemu selama-lamanya dengan keluarga jenazah, keluarganya mayit ya, dan kita tadi sudah sedekahkan kepada orang lain, dan juga di samping itu kita niatkan juga untuk membayar hutang kepada mayit, insya Allah Allah Maha mengetahui niat-niat kita untuk hal tersebut, sehingga mudah-mudahan ini termasuk sah dan bahkan dianggap sudah lunas hutang kita. Wallahu alam bissawab. Semua tergantung niat dan kesungguhan kita untuk membayar hutang tersebut. Jangan sampai wah mumpung mayitnya mati wis sekalian wis gak usah bayar hutang, ini tidak boleh seperti itu ya. Maka selagi masih ada keluarganya mayit, kita berikan hutang kita kepada mayit tersebut kepada keluarganya, karena mereka juga lebih berhak untuk menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten Pak, jelas nggih? Barakallahu fikum.
Mungkin yang lain? Nggih. Kain ihram. Salah satunya kain ihram. Taib, kalau memang tidak mencukupi kain kafannya, terus ditambahkan padanya kain ihram, nggak ada masalah. Ya, kalau memang kain kafan tidak mencukupi, maka misalnya cukupnya 2 lembar saja, sementara yang ketiga adalah ditambahkan kain ihram 1 lembar saja untuk mayit tersebut, tidak ada masalah untuk itu. Ya, tapi intinya barakallahu fikum bahwa seperti yang disebutkan tadi, mayit atau jenazah dibolehkan untuk dikafani hanya dengan kain ihram yang 2 lembar tanpa menutup kepalanya, tanpa diberi harum-haruman, secara khusus hanya untuk orang yang mati dalam keadaan sedang berihram baik haji ataupun umroh. Ya, adapun mayit-mayit biasa yang meninggal di rumah atau tidak sedang ihram, tidak sedang berhaji atau umroh, maka cukup dikafani dengan kain-kain kafannya tadi. Ya, biarpun orang yang mati itu berhaji berkali-kali, berumrah berkali-kali. Pernah soalnya ma'asyiral muslimin, dulu kami menguburkan jenazah atau ngurus jenazahnya tetangga, dan kebetulan beliau juga imam masjid di tempat kami, dan beliau adalah seorang pembimbing haji bagi Depak, kalau beliau orang Depak. Ya, beliau ini adalah pembimbing haji dan bahkan mungkin puluhan kali dia berhaji ataupun berumroh, ya, karena seringnya membimbing tiap tahun jamaah haji ya ke sana. Sehingga keluarganya minta, ketika ini beliau ini meninggal, keluarganya minta bahwa seluruh kain ihramnya yang dipunyai, yaitu dimasukkan semua ke kuburannya. Ya, begitu. Karena ini semua adalah miliknya oleh beliau. Terus saya bilang, Bu, jangan, ini kain kafan, kain ihram masih bermanfaat untuk yang lain, sedekahkan saja, insya Allah bermanfaat bagi mayit, daripada sekedar dibuang dan dipendam di dalam kubur. Apa manfaatnya? Begitu, ya. Bahkan minta dibungkuskan di jenazahnya semua itu. Nah, ini namanya israf, tafsrif, itu tabdzir, pemborosan. Tidak boleh, seperti yang disebutkan tadi. Kain kafan itu cukup 3 lembar. Ya, kalau memang kurang, barulah boleh digunakan kain ihramnya tadi sebagai tambahan misalnya, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian sudah mencukupi dengan kain kafan yang ada, maka tidak perlu kemudian kain ihramnya sampai dimasukkan di kuburannya, ya, biar manfaat bagi mayit. Nggak ada manfaatnya bagi mayit seperti itu. Ya, nah, yang bermanfaat itu amalan solehnya, ibadahnya tadi. Ya, adapun kain kafan, kain ihram yang tidak dipakai bisa disedekahkan, bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi bagi orang yang berhaji atau berihram yang tidak punya kain ihram, maka diberikan secara gratis. Itu lebih bermanfaat bagi jenazah ataupun bagi keluarganya yang mensedekahkan tadi. Wallahu a'lam. Tapi kalau memang tadi ditanyakan, ya, sebagai tambahan untuk kain ihramnya, sekedar untuk menutupi tubuhnya, ya nggak masalah seperti itu, tapi bukan untuk menutupi, apa istilahnya itu, membungkus badannya untuk kain kafan secara aslinya. Wallahu a'lam. Begitu. Nah, yang lain barangkali, barakallahu fikum. Ya, ada? Sampun? Baik. Ya, silakan. Ya, monggo. Pahalanya apa? Misalnya gini. Nah, lafaz sani sama lafaz apa? Apa, Pak? Lafaz sani sama lafaz apa? Yeah. Itu pahalanya beda. Pahala? Gimana, saya belum paham. Berhaji, dah. Dia berhaji. Misalnya kalau sudah meningkat, Sudah haji pertama. ambil lafaz awal, ada yang lafaz sani. Itu apa? Pahalanya beda. Maksudnya? Lafal awal satu. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Ini Ustaz, kan kita itu kalau di Mina, kita kan ada yang langsung kembali ke Mekah, ada yang masih tinggal di situ. Ya. Jadi pertanyaan saya kan, apa pahalanya, apa berbeda? Oh, begitu. Barakallahu fikum. Iya, biasanya Pak, kalau orang itu sudah melakukan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, ya, di Arafah, kemudian juga sampai lontar jumroh, ya. Biasanya mereka melakukan yaitu tawaf ifadah.
yaitu kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini tawaf yang wajib, ya. Maka dia kembali ke sana untuk melakukan tawaf ifadah, kemudian juga sa'i dan seterusnya, ya, sebagai penutup daripada rangkaian ibadah hajinya tersebut, ya. Nah, dan ini termasuk perkara yang diwajibkan untuk tawaf ifadah bagi jamaah haji. Ada masalah afdholiyah, mana yang utama, yang nginep dulu di sana. Ya kalau memang nginep itu sudah dilaksanakan, maka sudah sah, termasuk bagian daripada rangkaian ibadah hajinya. Baru kalau sudah selesai, ya baru kemudian dia kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadahnya itu. Ini yang wajib. Ini sebagaimana rangkaian ibadah haji yang ada. Dan jenengan kemarin enggak? Atau bagaimana? Waktu kan ini saya itu jadi ditunjuk ketua Rombongan, iya. dari saya itu mengikuti jamaah saya. Ya. Terus ada jamaah tidak kita ambil lafalsanya aja. Itu yang saya nggak paham apa maksudnya itu. Lafalsanya Ustaz. Lafalsani. Masih tinggal di Mina. Ya, terus. Terus ada dan itu awal-awal itu langsung kembali ke Mekah. Oh begitu. Iya. Saya nggak paham ini apa maksudnya lafalsani awal itu. Oh gitu. Wallahu alam. Saya belum paham. Mungkin saya tanyakan dulu nanti insya Allah. Ini. Di waktu itu kan gitu Ustaz. Bapak itu mau pulang ke Mekah. Ya ada di Mekah. Terus aku mencinta. Terus ada kan sini. Waktu itu kan dari apa? Dari pondok. Kan ditunjuk apa awal jamaah haji. Iya. Itu orangnya itu mau pulang ke Mekah. Oh. Jangan pulang kan. Tapi kalau pulang kan. Masya Allah. Kan gini kan. Orang-orang saya bilang itu jadi pembeli itu orang sudah sepuluh kan. Ya. Yes, intinya ngeten Pak. Kalau seandainya kita melaksanakan ibadah haji, terkadang memang yang kita hadapi, apalagi kita jadi pimpinan rombongan, yang kita dari manusianya macam-macam modelnya, sifat-sifatnya. Jenengan kedah sabar Pak. Kalau jenengan nggak sabar, suka marah-marah, itu nanti ngurangi pahala jenengan itu, ya. Apalagi sampai mengancam bunuh lah apa begitu. Wah ini akan justru mendolimi dan menyakiti orang lain. Itu kita kena dosa dan juga mengurangi pahala kita seperti itu. Makanya butuh kesabaran. Jangan menyakiti orang, jangan ini dan itu, ya. Begitu. Memang ngatur orang banyak itu bukan gampang Pak, gitu. Iya, karena memang macam-macam keinginan orang itu. Kadang sudah diatur, pengen yang macam-macam, ya. Baik, barakallahu fikum tentang masalah ini, masalah cara-cara haji. Baik, lain waktu insya Allah pembahasannya. Namun intinya tentang masalah jenazah paham ya Pak nggih? Baik, itu dulu ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Insya Allah sambungan yang akan datang kita akan bahas mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mandikan jenazah, dan juga apa-apa yang disunahkan, apa yang diwajibkan, dan juga tata cara memandikan jenazah. Insya Allah akan kita sampaikan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.